anugerahkan Tuhan itu limpah atas kami. Kami melihat penyertaan Tuhan atas kami. Kami merasakan kasih setia Tuhan bagi hidup kami.
darahku yang teguh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Akan goyahkan, akan tergoyahkan oleh lawan namamu. Engkaulah dasar bagi imanku. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan.
bersyukur Tuhan. Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap musim dalam kehidupan kami lihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami lihat kebaikan Tuhan itu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk setiap saudara kami, rekan-rekan kami yang saat ini sedang sakit, sedang dalam proses pemulihan, penyembuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berjuang atas COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa kiranya kuasa Tuhan yang sempurna itu yang menyembuhkan, kuasa Tuhan yang sempurna itu yang memberikan pemulihan bagi kehidupan mereka. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk setiap usaha-usaha yang sedang berjuang melewati krisis dalam pandemi ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kebutuhan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Kami berdoa untuk setiap tagihan-tagihan yang masih harus dibayar. Kami berdoa untuk setiap keputusan-keputusan yang harus dibuat. Kami percaya Tuhan, kiranya hikmat marifat Tuhan itu yang menuntun setiap kami untuk kami mampu melewati krisis di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya kami dapat memberikan keputusan yang tepat, dan kami sungguh percaya Tuhan akan membawa kami melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami bersyukur untuk setiap kami yang sudah disembuhkan dari COVID-19. Kami juga bersyukur untuk setiap kami yang sudah beroleh pekerjaan yang baru. Kami juga bersyukur untuk setiap kami, setiap usaha-usaha yang mampu bertahan dan mampu berkembang dengan lebih baik. Kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak kami yang dapat bersekolah, kami yang beroleh beasiswa. Kami terima kasih Tuhan, kami terima kasih Tuhan, sebab kami tahu ada kebesaran Tuhan dalam hidup kami, sebab kami tahu ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Allah Immanuel bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Beserta
buat kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri, tapi Engkau Allah yang beserta di setiap langkah kehidupan kami. Bersyukur buat saat ini, bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kalau kami boleh ada hingga hari ini, karena kemurahan Tuhan besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kembali kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami untuk kami boleh memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memahami janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami percaya kuasa pemulihan itu boleh terjadi atas hidup setiap kami. Terima kasih pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Dan buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Kalau hari ini kita bisa sama-sama beribadah, sekalipun saudara harus beribadah dari rumah masing-masing, jangan sia-siakan waktu yang ada. Kalau saudara masih punya kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga saudara. Tuhan Allah yang kita sembah itu Allah yang besar ya. Saat kita beribadah, meskipun kita beribadah dari rumah, siapkan hati, waktu, dan tempat yang terbaik supaya kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, supaya kita tidak kehilangan kuasa dari ibadah itu. Saat ini, di masa pandemi yang sampai saat ini belum juga berakhir, mungkin banyak juga di antara saudara yang Tuhan izinkan untuk saudara mengalami berbagai tantangan dan masalah dalam kehidupan saudara. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang terpapar oleh COVID, atau saudara yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit yang cukup parah. Belum lagi mungkin ada di antara saudara yang saudara mengalami masalah di dalam usaha atau pekerjaan saudara sebagai efek dari pandemi ini, sehingga berdampak sangat berat buat perekonomian keluarga saudara. Belum lagi masalah-masalah sosial yang timbul karena semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Mungkin anak-anak yang harus bersekolah dari rumah. Banyak hal yang tidak baik yang terjadi. Mungkin juga di dalam kehidupan kita juga Tuhan izinkan mengalaminya. Tapi di dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Ingat selalu firman Tuhan yang mengajar kita, jangan takut, jangan khawatir, karena kita punya Tuhan yang besar. Yang sudah kita pelajari selama sebulan di bulan Agustus ini, yaitu kita punya Tuhan yang besar. Dan Tuhan yang besar itu berjanji kepada kita, seperti yang kita akan sama-sama lihat firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3. Saya rindu untuk membaca ayat ini bersama-sama dengan saudara dari rumah saudara masing-masing. Kita mau sama-sama perkatakan firman Tuhan ini dengan nyaring sebagai janji Tuhan buat setiap kita. 2, 3. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin, amin, amin. Ini janji firman Tuhan buat setiap kita. Saat-saat ini apa yang bisa kita lakukan? Firman Tuhan mengajar kita yaitu adalah berserulah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Kalau kita lihat arti kata berseru itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satunya bahwa berseru itu artinya adalah dikatakan menarik perhatian dengan suara yang nyaring. Seperti minggu lalu juga disampaikan oleh Ibu Kartika juga. Saat kita berseru kepada Tuhan, artinya kita berusaha menarik perhatian Tuhan. Dan dikatakan kalau berseru kita berusaha menarik perhatian Tuhan. Artinya apa? Didasari oleh keinginan atau tujuan yang
kuat untuk kita berseru, itu bisa menarik perhatian orang yang kita ajak berbicara. Jadi ada keinginan, ada tujuan yang kuat, dan ada usaha, ada upaya yang kita lakukan saat kita berseru itu. Dan firman Tuhan berkata tadi di Yeremia 33 ayat 3, dikatakan saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan berjanji akan menjawab kita. Dan dikatakan bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita ketahui. Itu yang Tuhan janjikan buat setiap saudara dan saya. Amin. Hal-hal besar apa yang Tuhan janjikan atas setiap kita? Mari kita lihat di ayat berikutnya dari Yeremia 33 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Amin. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Selanjutnya dikatakan, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Amin. Dan dikatakan berikutnya, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Amin. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, janji Tuhan begitu besar buat setiap kita. Kalau firman ini diberikan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang saat itu dalam kondisi tertekan ya, karena mereka mungkin karena kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu, mereka harus ada di dalam tawanan bangsa Babel. Tapi dalam kondisi tertawan, dalam kondisi sebagai tawanan, dalam kondisi sebagai orang yang terbuang, janji firman Tuhan begitu besar buat mereka. Janji firman Tuhan bahwa Tuhan yang akan memulihkan setiap keadaan mereka. Ya, kita akan belajar apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini. Ya, agar hal-hal yang besar seperti yang kita sudah baca tadi di Yeremia 33 ayat 6 sampai 9 itu juga terjadi atas kehidupan kita. Hal-hal yang besar yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kita ketahui, itu janji Tuhan, itu yang akan terjadi atas kehidupan kita. Kita mesti belajar apa yang harus kita respon kita atas firman Tuhan ini, apa yang harus kita kerjakan agar hal-hal besar itu juga menjadi bagian setiap kita. Yang pertama yang harus kita lakukan saat kita berseru kepada Tuhan untuk supaya hal-hal yang besar itu juga terjadi atas kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu sanggup dan pasti akan memulihkan kita. Ya, seperti yang sudah kita baca di ayat ke-6 dan ke-7. Ya, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berbohong. Amin. Tuhan yang selalu menggenapi janjinya buat setiap kita. Saat bagian kita yang kita perlu lakukan apa? Saat kita berseru kepada Tuhan, saat kita berdoa kepada Tuhan, itu harus disertai dengan yang namanya percaya. Percaya ya. Kalau ngomong percaya, kalau kita cuma ngomong ya omdo gitu ya, omong doang gampang banget ngomong percaya. Tapi kalau kita katakan percaya yang sungguh, itu harus sinkron antara mulut, hati dan juga pikiran kita. Itu harus sinkron, itu baru bisa dibilang yang namanya percaya. Seringkali
Kita ini anak-anak Tuhan sudah hafal gitu ya. Rasanya cuma ngomong, oh aku percaya Tuhan itu besar. Aku percaya Tuhan sanggup menolong aku. Kalau ngomong gampang gitu ya. Saat kita ngomong gampang, mungkin sampai kita berdoa kita ngomong, Tuhan aku percaya. Tapi saat kita amin, kita sudah selesai berdoa. Apakah setiap ucapan kita, apakah pikiran kita masih tetap percaya? Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita apa? Saat berdoa ngomong aku percaya Tuhan. Tapi begitu amin kita mikir apa bisa ya? Apa mungkin ya keadaanku ini berubah gitu ya? Kok rasanya aku ini sudah parah banget ya kondisinya. Sepertinya nggak ada harapan lagi ya. Belum lagi kadang terus sudah kita berdoa, aku percaya. Tapi saat kita menghadapi realita kehidupan, seringkali mulut kita ini apa? Mengeluh gitu ya. Kita mengeluh, mengomel gitu ya. Pas saat keadaannya masih tidak baik, kita mengeluh, mengomel. Ya, yang harus kita belajar yaitu sungguh-sungguh percaya. Kalau kita percaya sungguh bahwa Tuhan kita itu sanggup dan pasti memulihkan kita. Walaupun mungkin keadaan kita belum baik. Dikatakan kalau kita ngomong percaya, itu harus disertai dengan yang namanya ucapan syukur dan berserah kepada kehendak Tuhan. Itu baru yang dikatakan percaya yang sungguh. Kalau percaya itu cuma di mulut kita, kita belum percaya dengan sungguh-sungguh. Yang Tuhan mau kita belajar untuk percaya dengan sungguh, dan kita tetap mengucap syukur dan berserah kepada kehendak Tuhan. Saat kita sungguh-sungguh percaya dan tidak putus-putusnya berseru kepada Tuhan, pada waktunya Tuhan itu pasti akan menjawab dan memulihkan keadaan kita. Amin. Ya, kalau saya boleh sharingkan yang terjadi di dalam kehidupan saya, sudah cukup lama ya, beberapa tahun yang lalu pernah kejadian anak saya yang kecil, Jason itu tiba-tiba ngalami di rumah itu tiba-tiba sakit perut yang pokoknya sampai nangis-nangis sampai dia nggak kuat gitu. Sampai akhirnya kita putuskan untuk bawa ke rumah sakit. Kalau kita lihat juga dari gejalanya gitu, kok sepertinya kayak usus buntu gitu ya. Akhirnya singkat cerita dibawa ke rumah sakit, di UGD, diperiksa secara fisik dan sebagainya. Dokter pun menvonis ini usus buntu gitu, dan ini usus buntu. Dan saat itu kalau nggak salah mungkin bukan hari kerja ya, jadi pokoknya cuma ada dokter anak satu yang sedang bertugas, dan itu bukan dokter yang biasa kita pakai, bukan dokter yang biasa nangani dia. Setelah diperiksa di USG, ditangani oleh dokter anak ini, dokter ini pun berkata, ini usus buntu, dan kalau usus buntu adalah berarti harus dioperasi gitu ya, harus dioperasi. Jadi dia sangat kesakitan sampai akhirnya ya sudah ngamar gitu ya, dikatakan ini usus buntu harus dioperasi. Tapi karena waktu itu juga dokter bedahnya belum ada, harus nunggu besoknya gitu. Dan saya tetap minta untuk nunggu dokter anak yang biasa pegang dia. Ya, singkat cerita setelah ngamar, mulai tetap dalam kondisi kesakitan, anak ini bilang, Ma aku enggak mau dioperasi, Dan jujur saya sendiri juga enggak kepengin gitu ya, anak saya dioperasi gitu, anak masih kecil. Karena saya juga punya pengalaman, waktu anak ini masih usia 4-5 tahun itu pernah dioperasi gara-gara tulang selangkanya ini patah gitu ya, karena nggak sengaja main-main sama kakaknya jatuh, entah keinjak atau bagaimana, nggak ada yang tahu prosesnya. Dia tulang selangkanya patah dan waktu itu harus dioperasi pasang pen. Dan pengalaman waktu lihat anak saya pasca operasi itu di ruang ruang pulih sadar ya. Anak yang masih kecil selesai operasi itu semua alat nancep di tubuhnya gitu ya, mulutnya dikasih alat yang buat nafas itu disambungin alat, terus belum lagi yang kayak pacu jantungnya, terus ditutupi kayak pakai selimut termal atau apa itu ya, dengan kondisi dia masih menggigil. Benar-benar itu pengalaman yang buat saya juga secara pribadi trauma gitu. Yang ngelihat anak kecil dioperasi itu rasanya udah nggak kepengen gitu ya, nggak kepengen, kalau bisa jangan operasi gitu. Dan anaknya sendiri juga ngomong, aku nggak mau operasi, Ma, aku nggak mau dioperasi gitu. Dia ngerti waktu dokternya bilang, dia bilang aku nggak mau dioperasi.
saat itu yang bisa saya lakukan adalah cuma berkata, Jason, kalau Jason enggak mau operasi, berdoa gitu ya, berdoa. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku enggak mau dioperasi gitu ya, aku enggak mau dioperasi. Saat itu yang bisa kita lakukan berdoa. Dan saat itu juga Tuhan kasih kekuatan buat saya, berdoa, berseru, Tuhan mohon mujizatmu supaya enggak operasi. Padahal kalau secara manusia, ya dokter yang sudah melihat hasil USG, sudah 2 dokter bilang ini usus buntu harus operasi gitu ya. Dan sebagai orang tua ya saya, ya gimana ya kalau memang satunya cara harus operasi. Tapi anak ini pun kekeh bilang enggak mau operasi. Ya kita cuma satunya berseru kepada Tuhan, berdoa gitu, berdoa. Dan saat berdoa itu Tuhan kasih kekuatan buat saya melalui sebuah lagu. Saat itu lagu itu yang terus berbicara dalam hidup saya ya. Sebuah lagu yang berkata, dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Itu terus dan terus refrennya berkata, ku puji kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku, dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Itu terus lagu yang Tuhan kasih, dan lagu itu saya perkatakan terus, saya nyanyikan terus di depan anak saya ya. Dan singkat cerita kita harus menunggu, jadi kejadian itu siang kalau nggak salah, sampai malam pun dia karena kesakitan nggak bisa tidur. Jadi dikasih obat anti nyeri, hilang sebentar sakitnya. Begitu itu kesakitan lagi, terus terjadi seperti itu. Dan kita harus menunggu, akhirnya besok siang dokter anak yang biasa pegang anak saya ini baru meriksa. Dan dia bilang kalau lihat hasil USG ini sepertinya memang usus buntu Bu, tapi ini ada bagian di ususnya juga yang tidak terlalu jelas nampak. Dan dokter itu bilang gini, sementara sudah gini dulu, kalau memang belum tetek ya, belum yakin untuk operasi, saya coba dulu, saya kasih obat gitu ya. Padahal obatnya yang dikasih cuma obat untuk untuk urus-urus gitu ya. Coba dikasih dulu obat untuk urus-urus. Ya, setelah dengan obat ini, setelah kotorannya keluar, kalau kondisinya sudah tidak sakit lagi, ya sudah enggak usah operasi gitu. Dan singkat cerita, setelah proses itu dilakukan, kondisi anak saya berangsur-angsur membaik, dan setelah itu sampai besoknya dia sudah enggak sakit lagi, dan akhirnya kita bisa keluar dari rumah sakit itu tanpa operasi. Itulah kebesaran Tuhan, itulah mujizat Tuhan, hal-hal yang enggak kita ketahui, hal-hal yang enggak kita pahami. Secara manusia sudah 2 dokter memvonis ini usus buntu harus operasi, tapi percaya kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Ya, dari sini saya belajar, percaya, berseru kepada Tuhan. Itu pasti ada jawaban Tuhan tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan yang kedua yang kita belajar dari ayat ini ya, di ayat yang ke-8 tadi kita lihat, dikatakan bahwa Tuhan berjanji, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan mereka. Jadi yang kedua yang kita bisa pelajari saat kita berseru berdoa kepada Tuhan, juga harus dibarengi dengan apa? Kita bertobat dan fokus ke depan gitu ya. Bertobat dan fokus ke depan. Saat ini cek hidup kita masing-masing. Kalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kalau mungkin kita masih ada menyimpan dosa yang mungkin manusia enggak tahu. Tapi Tuhan itu yang melihat setiap kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Cek hidup kita, kalau masih ada dosa, bertobatlah, minta ampun kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan itu mengampuni dan mentahirkan segala dosa kita.
Cek juga kehidupan kita. Kalau masih ada kesalahan-kesalahan atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan. Mungkin kita selama ini jadi orang yang suka pesimis, orang yang tidak mau berusaha lebih, orang yang malas, orang yang cepat berpikir negatif mungkin ya. Atau kita jadi orang-orang yang boros, nggak bisa ngatur keuangan dengan baik. Apapun kesalahan kita, apapun kebiasaan buruk kita, apapun hal-hal buruk di hidup kita, Tuhan bisa mengubahkan itu asal kita mau bertobat dan mau berusaha untuk berubah. Kita berubah, dikatakan saat kita berseru, berdoa kepada Tuhan. Ya, kita bukan cuma berdoa, berseru aja, tapi juga harus disertai yang namanya action atau tindakan. Ya, kalau kita rindu hal-hal yang besar dari Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Saat kita berseru, berdoa kepada Tuhan, harus dibarengi dengan tindakan nyata kita yang sejalan dengan apa yang kita doakan. Tindakan nyata kita yang sejalan dengan apa yang kita percayai. Dikatakan berubahlah, dan Tuhan itu yang pasti akan memulihkan kehidupan kita. Kita lihat ya, kalau misalkan nih ada yang ngalami gitu ya, di perusahaan karena harus ada PHK, karena kondisi pandemi perusahaan tidak bisa bertahan. Mungkin saudara adalah termasuk salah satu orang yang kena PHK ya. Mungkin karena selama ini performa kita kurang baik sehingga kita kena PHK. Ya, saat kita mengalami itu bukan berarti ya sudah berakhirlah nasibku ya, tidak seperti itu. Tuhan tetap punya rancangan yang besar di dalam hidup kita, asal kita apa? Cek keadaan kita sadar ya kalau apa hal-hal yang kurang baik kita mau perbaiki dan percaya bersama dengan Tuhan yang besar. Tuhan itu yang bisa membuka jalan buat setiap kita ya. Kita mulai cari, kita gali ide-ide kreatif kita, apa yang saat ini bisa aku lakukan saat aku terkena PHK. Banyak sekali yang kita sudah pernah dengar kisah dari rekan-rekan kita dalam kondisi pandemi, saat mengalami mungkin kehilangan pekerjaan, justru Tuhan gantikan hal yang baru, yang luar biasa, yang mungkin hasilnya jauh di atas yang dulu sebelumnya kita dapat. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan tidak ada mustahil saat kita percaya. Asal kita mau juga saat kita berseru kepada Tuhan, kita juga mau bertindak, kita melakukan, kita mau berubah dari hal-hal yang tidak baik yang ada di belakang. Jangan kita fokus dengan yang di belakang, cuma menyesali apa yang ada di belakang, tapi kita mau lihat ke depan, fokus ke depan. Berubahlah menjadi lebih baik untuk yang ke depan, kejar hal-hal yang baik yang di depan. Percaya bersama dengan Tuhan, hal-hal yang besar itu juga jadi bagian kita. Dan yang ketiga yang kita belajar dari Yeremia 33 ayat 6 sampai 9 tadi, di ayat yang ke-9 dikatakan, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Jadi yang ketiga yang Tuhan rindu buat setiap kita yaitu juga jadilah berkat melalui kesaksian hidup kita. Jadilah berkat melalui kesaksian hidup kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, jadilah bukti kebesaran Tuhan itu ya. Kalau kita lihat kehidupan kita, kalau kita ingat-ingat kehidupan kita, kalau kita ada hingga sampai saat ini, itu pasti banyak hal-hal baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Dan jangan pernah malas, jangan pernah berhenti untuk menyaksikan kebaikan dan kebesaran Tuhan itu. Karena saat kita saksikan itu mungkin kita nggak sadar. Tapi orang yang mendengar kesaksian kita itu mungkin saat itu mereka yang lemah bisa dikuatkan oleh kesaksian kita. Mereka yang sebelumnya merasa aduh jalanku buntu. Mereka mendapat inspirasi dari apa yang kita saksikan ya. Itu yang mesti kita kerjakan saat kita berseru kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan, tetap saksikan hal-hal baik yang selama ini Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita ya. Kalau ngomong bersaksi, bercerita ya asal kita mau gitu ya, pasti ada caranya gitu ya. Apalagi
zaman sekarang ya, di mana zaman yang namanya media sosial ya. Semua orang pasti pakai media sosial gitu ya. Bukan hal yang sulit sepertinya untuk kita bersaksi gitu ya. Kira-kira mungkin kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, kita unggah di status kita aja sudah banyak orang melihat gitu ya. Kita supaya status kita isinya jangan cuma yang galau-galau aja gitu ya, tapi kita isi status kita di media sosial dengan kebaikan Tuhan, dengan kebesaran Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saya boleh saksikan, saya dengar kesaksian ini dari salah seorang teman gitu ya. Rekan saya ini dia bekerja di sebuah perusahaan dan sebenarnya dia punya cita-cita, punya keinginan kalau bisa itu kepengen bisa usaha sendiri gitu ya. Doanya kepada Tuhan kepengen usaha sendiri gitu ya. Saat dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan, mengutarakan keinginannya kepada Tuhan. Tapi saat itu jawaban yang dia dapat dari Tuhan adalah yaitu Tuhan cuma bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan apa yang dia lakukan? Ya setelah itu dia berusaha untuk lebih lagi cari kebenaran Tuhan, lebih lagi baca firman Tuhan, lebih lagi merenungkan firman Tuhan. Dan saat dia melakukan itu, Tuhan memberikan hikmat untuk dia bisa mulai dari perenungan firman Tuhan itu, dia tulis kata-kata motivasi, dia tulis kata-kata inspirasi seperti hikmat yang Tuhan berikan saat dia merenungkan firman Tuhan itu. Dan inspirasi yang dia tulis ini mulai dia share melalui media sosial, mulai dia share ke rekan-rekan di FA. Dan melalui apa yang dilakukan ini gitu, banyak menjadi berkat buat banyak orang, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan gitu. Jadi enggak ada yang saat kita menyaksikan kebaikan Tuhan itu, hal-hal yang besar yang kita enggak pernah mikir, itu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan semakin kita menyaksikan kebesaran Tuhan, percaya Tuhan juga akan semakin memberikan hal-hal yang besar, yang lain itu terjadi di dalam hidup kita. Ya jangan pernah malas menyaksikan kebesaran Tuhan. Ya biar kita mau berdoa, saat kita berseru kepada Tuhan, kita juga mau berdoa untuk Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi kesaksian yang hidup. Dikatakan tadi supaya melalui hidup kita, ya dikatakan banyak orang boleh melihat kebesaran Tuhan itu, banyak orang datang untuk mencari Tuhan, banyak orang datang untuk mengenal Tuhan kita yang besar itu. Ya, itulah kebesaran Tuhan itu ada. Rancangan Tuhan itu yang besar itu menjadi bagian setiap kita. Asal kita ini bisa mengerti dan percaya apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun kondisi saat ini yang harus kita hadapi, apapun mungkin latar belakang kita, masa lalu kita, itu tidak akan menghalangi rancangan besar Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Asal kita lakukan bagian kita, percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, Dia sanggup dan pasti memulihkan kita. Tetap lakukan bagian kita untuk kita bertindak sesuai dengan rancangan Tuhan yang mulia itu. Dan Tuhan itu juga saksikan terus kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita akan melihat pemulihan itu akan terjadi dalam hidup kita pada waktunya. Saya akan tutup dengan sebuah ayat di 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ya, kalau Yabes yang arti namanya aja kesakitan, mungkin latar belakangnya adalah hal-hal yang menyakitkan. Tapi
firman Tuhan ini memberi kekuatan buat kita. Dikatakan saat Yabes berseru kepada Tuhan, saat Yabes berdoa kepada Tuhan, mohon berkat Tuhan, mohon perlindungan Tuhan, bahkan mohon Tuhan memperluaskan daerahnya, melindungi dari segala malapetaka. Dan dikatakan bahwa Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Jika saat ini mungkin saudara merasa aku belum dalam keadaan yang baik, saudara melihat kok keadaanku masih gini-gini aja. Ingat pesan Tuhan bagi setiap kita. Pesan Tuhan bagi setiap kita adalah tetaplah berharap dan jangan putus doamu. Karena kamu tidak tahu di titik mana aku akan memulihkan keadaanmu. Tuhan yang besar itu sanggup dan pasti memulihkan kita. Sabarlah menunggu waktu dan caranya Tuhan. Dan jangan berhenti berharap dan berseru kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari dengan penuh iman kita katakan, Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. haleluya. Kami percaya Tuhan, kami pasti menerima kemenangan itu. Pemulihan besar itu terjadi atas hidup kami. Karena kami tahu ada rancangan Tuhan yang besar atas hidup setiap kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih sering mengeluh. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering merasa ragu. Ampuni kami kalau kami masih sering merasa takut dan khawatir. Tapi pada saat ini kami mau belajar Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, buat kami semakin percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup dan pasti akan memulihkan setiap keadaan kami. Berdoa untuk saat ini. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit Tuhan, kami percaya pemulihan itu Tuhan kerjakan, kesembuhan itu Tuhan kerjakan di dalam nama Yesus. Dan Kau juga memulihkan setiap keadaan anak-anak-Mu ya Bapa. Mereka yang sedang terpuruk di dalam perekonomian, mereka yang harus kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami penurunan di dalam usahanya. Tapi kami percaya oleh kuasa Tuhan yang besar, kami akan melihat jawaban itu. Kami akan melihat pemulihan itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biar mulut kami selalu penuh dengan ucapan syukur. Mulut kami selalu mengagungkan kebesaran Tuhan. Dan melalui setiap kesaksian hidup kami boleh menjadi berkat dan terang bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami terima semuanya itu dengan iman. Haleluya. Amin.
jatuh tak sampai terdepan, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdepan, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdepan, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdepan, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdepan, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdepan, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdepan, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang kehidupan kami Kau telah pimpin. Sepanjang kehidupan kami Kau telah lindungi kami Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Juga kami bersyukur telah mendengarkan firman yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah Kau tabur, biar menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, dan kami dapat melakukan dalam setiap kehidupan kami. Tetap kami memiliki harapan kepada Engkau, bahwa kami tahu rencana-Mu, rencana yang baik dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Kami yakin dan percaya berkat-Mu mengalir sepanjang kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga sebentar kami akan menikmati berkat yang daripada Engkau. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita. Sikiara rama sikidididi. Sikiara rama sikidididi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, Kau berhasil Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan anak-anak kami, dalam profesi kami Tuhan, kami yakin dan percaya berkat-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.